Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Prof untuk penyampaian materinya. Yang mungkin perlu kita sampaikan nanti sebelum kita tanya jawab. Saya ini kebetulan ada dua referensi buku ya. Pertama adalah buku tentang buku bagus nih Pak ya, tentang utang Republik pada Islam. Buku ini bagus, Lukman Hakim pengarangnya. Dan beliau juga dekat dengan A.R. Baswedan. Kemudian yang sudah sangat populer ini saya kira udah ngelotok nih kalau Pak Prof ya, itu buku Api Sejarah karya Profesor Ahmad Mansur Siranegara, dosen dari Universitas Padjadjaran. Isinya menarik sekali bagaimana perjuangan Islam, dan nanti silahkan kalau bisa diakses, bapak-bapak mau beli bisa. Salah satunya yang agak penting itu terkait dengan ini, kenapa perlu saya sampaikan, nanti di belakangnya ada hal yang penting. Bahwa ternyata di sini Prof, Indonesia itu punya dua proklamasi sebenarnya. Yaitu proklamasi 1945 dan proklamasi 1950. 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi kita bebas dari penjajah. Tapi saat itu Indonesia adalah memproklamasikan sebagai negara RIS, Republik Indonesia Serikat, dengan 16 negara bagian di dalamnya termasuk Republik Indonesia. Kemudian ada mosi integral dari Pak Natsir yang menggabungkan menjadi NKRI, dan itu diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1950 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuma entah kenapa sejarah tetap tidak, atau bahkan di buku sejarah kita kalau tidak salah itu tidak ada tuh Pak namanya proklamasi 17 Agustus tahun 50. Apakah karena ini Pak Natsir gitu ya, yang notabene pada saat itu agak ya sedikit berseberangan ya dengan Bung Karno, sehingga padahal kita sekarang bilang kan NKRI harga mati ya. Sebenarnya NKRI itu justru di 17 Agustus tahun 50. Kalau tahun 45 itu adalah RIS. Dan saat menjadi NKRI semua yang ada di RIS itu melebur, termasuk Republik Indonesia saat itu gitu ya, itu melebur menjadi NKRI gitu. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi kalau sebetulnya ya secara penjajahan memang kita umur 80, tapi secara NKRI dikurangi 5 berarti 75. Nah itu saya NKRI. Itu menarik. Yang kemudian yang kedua, Prof, ini saya kira mesti sudah sering dilakukan pembahasan bahwa kenapa di sini di buku Api Sejarah disebutkan Hari Kebangkitan Nasional itu berdasarkan lahirnya Budi Utomo. Di sini Pak Ahmad Mansur Siranegara mengatakan kenapa bukan hari pendirian Nahdlatul Ulama? Karena tokoh kebangkitan yang saat itu menggembar-gemburkan tentang bagaimana kita harus revolusi jihad itu kan justru dari Nahdlatul Ulama, Pak Hasyim Asy'ari. Nah, justru bukan dari Budi Utomo gitu sebenarnya. Dan hebatnya NU itu sampai sekarang masih ada. Sedangkan Budi Utomo itu malah sudah nggak ada sekarang gitu ya. Tapi waktu itu Kabinet Hatta entah kenapa kok justru menjadikan Budi Utomo yang menjadi sarana. Kemudian Hari Pendidikan Nasional. Ini disebutkan di sini Pak dalam 2 halaman. Bahwa mengapa Hari Pendidikan Nasional itu berdasarkan berdirinya Taman Siswa. Karena mengapa bukan berdasarkan berdirinya Muhammadiyah? Padahal Taman Siswa itu 10 tahun lebih muda dari Muhammadiyah. Yang kedua, Taman Siswa itu itu dari perkumpulan Selosok Kliwon Kejawen. Sedangkan Muhammadiyah Muslim, yang padahal saat itu Muslim semua. Yang ketiga, Taman Siswa itu sekarang sudah nggak terlalu besar, sedangkan Muhammadiyah itu saat ini masih berkontribusi besar dan sekarang makin besar gitu. Jadi di sini Pak Ahmad Mansur Siranegara mengkritisi Hari Kebangkitan Nasional yang mestinya ke NU, Hari Pendidikan Nasional yang mestinya ke Muhammadiyah. Nah, kenapa sengaja kita sampaikan ini? Karena gini Prof, pemerintah kita kan sekarang katanya mau merevisi, mengupdate sejarah. Kalau mengupdate sejarah, mesti yang diajak omong-omongan pertama sama Pak Fadlison, profesor ini. Karena di Fakultas Guru Besar di Universitas Indonesia di bagian ilmu sejarah, mesti nanti yang diajak diskusi pertama profesornya.
Nah makanya ini menjadi masukan, mudah-mudahan nuansa-nuansa Islam yang ada di baik itu di buku-buku yang sudah dikarang oleh sekarang para dosen-dosen ini, itu sebetulnya bisa menjadi muatan. Ini kesempatan bagi kita. Memang tadi seperti katakan Prof, kalau sejarah di ini lagi jangan-jangan karena di kondisi sekarang malah nanti jadi kemana-mana. Tapi justru sebetulnya sekarang kita berusaha untuk memasukkan ke ajaran-ajaran yang lebih Islami. Artinya bukan mengislamisasi, tetapi minimal mengurangi deislamisasi yang selama ini sudah ada gitu ya. Itu saya kira sih sangat penting Prof. Mungkin untuk kedepannya mungkin sedikit ada tanggapan sebelum nanti teman-teman Anda jawab Pak, silakan.